Baik, perkenalkan saya Charity Cecilia Mambu dengan NIM 240211010115 dari kelas Metodologi Penelitian A. Saat ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Korelasi Antara Lokasi Geografis Sirkuit Formula One dengan Risiko Kecelakaan dan Kegagalan Mekanis menggunakan data historis dari tahun 1950 sampai tahun 2026. Kita mulai pada bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Formula One merupakan puncak teknologi motorsport global yang menuntut kompetensi teknis, pengalaman, serta kemampuan fisik dan mental yang prima. Keselamatan adalah prioritas absolut dalam ajang ini, yang diwujudkan melalui pengembangan teknologi kendaraan, ketatnya regulasi FIA, dan perencanaan infrastruktur lintasan sirkuit yang aman. Namun, insiden balapan, baik kecelakaan maupun kegagalan mekanis, tetap menjadi tantangan nyata yang tidak dapat sepenuhnya dieliminasi, menjadikannya variabel krusial dalam evaluasi standar keselamatan secara berkelanjutan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat korelasi antara lokasi geografis sirkuit Formula One dengan frekuensi kecelakaan balapan? Yang kedua, apakah terdapat korelasi antara lokasi geografis sirkuit Formula One dengan frekuensi kegagalan mekanis kendaraan? Yang ketiga, seberapa besar kontribusi faktor geografis terhadap risiko kecelakaan dan kegagalan mekanis berdasarkan data historis pada tahun 1950 sampai tahun 2026. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengidentifikasi pola korelasi terhadap tingkat kecelakaan di sirkuit Formula One. Kemudian, menganalisis pola korelasi terhadap tingkat kegagalan mekanis kendaraan. Yang ketiga, mengukur besaran kontribusi lingkungan geografis terhadap risiko balapan secara keseluruhan dalam data historis jangka panjang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu memperkaya kajian ilmiah mengenai integrasi variabel lingkungan fisik dan geografis dalam konteks keselamatan motorsport tingkat internasional. Kemudian manfaat praktisnya memberikan basis data ilmiah sebagai pertimbangan bagi pihak penyelenggara dalam melakukan evaluasi standar keselamatan sirkuit berbasis karakteristik lokasi geografis. Selanjutnya, batasan-batasan dalam penelitian ini yaitu data mencakup periode lengkap 1950 sampai 2026, yaitu 78 sirkuit dan 1152 balapan. Kemudian lokasi geografis diwakili oleh koordinat dan klasifikasi zona iklim Köppen-Geiger. Selanjutnya, analisis berfokus pada hubungan korelasi statistik, tidak meninjau faktor manusia atau kemampuan pembalap secara langsung. Selanjutnya, metode yang digunakan yaitu statistik deskriptif, uji korelasi Spearman, dan uji chi-square. Kita lanjut pada bab 2, landasan teori. Yang pertama, sistem penyelenggaraan F1. Formula One adalah kelas tertinggi balap mobil internasional. Keselamatan dalam motorsport adalah aspek fundamental. Evolusi keselamatan telah terjadi melalui inovasi teknologi kendaraan dan pengembangan infrastruktur sirkuit. Setiap sirkuit, baik permanen maupun jalan raya, memiliki tantangan unik yang dipengaruhi oleh lokasi geografis iklim dan kondisi topografi sekitarnya. Selanjutnya, geografi dan iklim. Kondisi geografis menentukan klasifikasi zona iklim Köppen-Geiger. Di sini kita klasifikasikan seperti untuk A, yaitu tropis, dengan suhu dan kelembapan tinggi sepanjang tahun. Kemudian untuk B dan C, yaitu kering dan sedang, risiko panas ekstrim dan variasi musiman.
Kemudian untuk D dan E, kontinental dan polar, yaitu tantangan suhu rendah dan siklus beku cair. Dapat dilihat seperti pada gambar berikut. Kemudian, mekanika lintasan. Faktor geografis berpengaruh pada degradasi permukaan aspal. Yang pertama, degradasi termal atau suhu panas tinggi menyebabkan oksidasi bitumen aspal dan kehilangan grip atau daya cengkram. Kemudian curah hujan dan aquaplaning. Curah hujan ekstrim atau lebih dari 7,6 mm per jam mengurangi kemampuan ban dalam mendisipasi air. Selanjutnya, beban mekanis atau ketidakrataan permukaan akibat siklus memicu getaran dan kegagalan komponen mekanis. Selanjutnya, bagian penelitian terdahulu. Penelitian ini menambal kesenjangan riset terdahulu antara lain Bill Gates pada tahun 2024 fokus pada regulasi via namun kurang menekankan aspek geografis. Kemudian Ana Sarida pada tahun 2017 yang berfokus pada infrastruktur jalan raya kota belum menyentuh spesifikasi lintasan sirkuit F1. Kemudian yang lainnya berfokus pada sirkuit musim 2024 dan tidak melihat dataset historis jangka panjang seperti yang saya gunakan, yaitu 1950 sampai 2026. Selanjutnya, kerangka pikir. Penelitian ini menghubungkan variabel independen atau posisi geografis lintang bujur dengan variabel dependen atau insiden balapan. Fokus pada analisis korelasi statistik antara karakteristik iklim di lokasi sirkuit dengan tingkat risiko insiden atau kecelakaan dan kegagalan mekanis. Selanjutnya kita bab 3 metodologi. Yang pertama, data dan variabel. Penelitian ini menggunakan dataset sekunder komprehensif. Yang pertama, Ergas API yang merupakan basis data resmi hasil balapan F1. Kemudian dataset 78 sirkuit dengan informasi koordinat geografis. Kemudian klasifikasi penggunaan data iklim Copenhagen untuk pengelompokan wilayah. Selanjutnya, variabel utama dalam penelitian ini yaitu variabel bebas atau independen seperti posisi geografis dan klasifikasi zona iklim. Kemudian ada variabel terikat atau dependen yang merupakan frekuensi kecelakaan seperti accident, collision, dan spin-off, dan frekuensi kegagalan mekanis seperti engine, gearbox, electrical, dan lain-lain. Selanjutnya, statistik deskriptif. Langkah awal analisis yaitu menghitung rata-rata, median, dan simpangan baku, nilai medium, dan maksimum insiden per sirkuit. Kemudian penyajian distribusi 78 sirkuit F1 dalam klasifikasi zona geografis. Kemudian visualisasi tren insiden secara historis. Selanjutnya, korelasi Spearman dan uji chi-square. Metode korelasi non-parametrik atau Spearman's Rule digunakan karena distribusi insiden tidak normal, mengukur kekuatan hubungan antara koordinat dengan frekuensi insiden, dan signifikansi diuji pada taraf alfa sama dengan 0,05 atau P dikurang value kurang dari 0,05. Kemudian metode pengujian signifikansi kategori menguji hubungan signifikan antara zona geografis dengan kategori tingkat insiden. Kemudian membandingkan frekuensi yang diamati atau observe dengan frekuensi yang diharapkan atau expected. Selanjutnya, terdapat lampiran untuk jadwal penelitian. Tabel berikut menyajikan rencana jadwal pelaksanaan penelitian yang direncanakan selama 4 bulan. Pada bulan yang pertama kita melakukan studi pustaka, kemudian bulan kedua dan ketiga kita menganalisis statistik data, kemudian bulan yang keempat kita penyusunan laporan. Kemudian yang terakhir yaitu estimasi anggaran. Estimasi anggaran difokuskan pada biaya operasional komputasi, akses API data, dan kebutuhan literatur
untuk mendukung pengolahan 25.939 data entry historis. Sekian presentasi saya, terima kasih.